Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih anti korupsi dalam perspektif filsafat hukum Islam. Secara harfiah, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang berarti sesuatu yang rusak, buruk, bejat, dan tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan. Korupsi dalam Black Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberi suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Adapun pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, kerugian perekonomian negara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang karena jabatan. Yang kedua, suap menyuap atau sogok atau pelicin seperti menyuap pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya, hakim, advokat, serta hakim dan advokat yang menerima suap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang seperti pemborong, pengawas, tekanan TNI, Polri, serta pegawai negeri. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang maupun jasa. Yang ketujuh, gratifikasi pemberian hak iya. Persoalan korupsi yang tidak ditemui secara eksplisit baik dalam Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab pun klasik. Hal tersebut menjadi persoalan karena untuk memahami masalah korupsi secara komprehensif harus dibuatkan sebuah konsep fikih, seperti halnya pencurian yang jelas hukumnya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38, yaitu adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Beberapa faktor orang melakukan korupsi, yaitu yang pertama, keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua, kesempatan, biasanya berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi masyarakat yang sedemikian rupa terbuka sehingga kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Yang ketiga, kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang keempat, dipamerkan atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila ditemukan pelaku melakukan kecurangan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.